Nah, Rempang ini juga begitu. Tidak ada barang besar yang mulus. Pak, sebelum ke situ Pak, ingin izin memperdalam yang Rempang Pak. Sebentar dulu. Ya siap. Inilah susahnya jadi menteri juga begini. Kurang ajarin. Kita mau jawab sedikit. Maksud saya masih membalik ke Rempang. Ada perlakuan terhadap investor yang berbeda. Tidak equal treatment antara perlakuan satu investor dengan investor lain di BP Batam. Coba tunjukkan kepada saya pengusaha siapa yang bisa main-main saya. Kalau itu ada, saya berhenti dari hari ini. Debat Menteri Bahlil dengan Nusron Wahid soal Batam saat raker Komisi 6 DPR RI. Ini kan proses Rempang ini belum ada HPL-nya. Karena itu supaya nggak jadi simpang siur, kami mohon yang 600 hektar penjelasan Menteri ATR itu ada HPL-nya, ditunjukkan bahwa di Pulau Rempang yang 600 hektar itu ada HPL-nya. 570 APL, SK-nya itu SK Menteri ATR nomor 51 dan 45 tahun 2023. Pak, sebentar Pak, APL kan baru diteken tahun 2023. Kenapa sudah ada kerjasama tahun 2004? Berarti kerjasamanya itu belum ada APL. BP Batam atas dasar apa BP Batam itu pada tahun itu sudah kerjasama dengan swasta yang tanahnya itu bukan tanah dia. Wong jelas tadi APL-nya baru tanda tangan di tahun 2023. Nanti kita Kenapa bicara... negara kok bisa menyerahkan itu APL di tanah orang yang di tanah yang diduduki orang? Pak Nusron, biar tidak terjadi distorsi, saya ingin menyampaikan bahwa maksud saya begini, kalau kita mau mendalami asal usul musababnya, saran saya bikin forum khusus aja pimpinan. Temanya hari ini kan kita bicara tentang kisruhnya BP Batam. Tapi kalau bicara sejarah BP Batam, saya pikir dengan BP Batam aja. Karena saya tidak juga pada kompetensi untuk menjelaskan proses awal itu. Saya hanya pada konteks investasinya. Adu argumen terjadi saat raker Komisi 6 DPR RI yang menghadirkan Menteri Investasi. Nanti 17.600 itu pemegang HPL-nya siapa? BP Batam kah atau MEG kah? Jadi intinya adalah APL itu milik BP Batam, bukan milik PT MEG, dan arealnya 2.300 hektar. Biar itu clear. Nusron Wahid meminta agar dalam pelaksanaan implementasi layanan investasi menggunakan proses equal treatment. Kemudian muncul rumor di masyarakat, ada perlakuan terhadap investor yang berbeda. Tidak equal treatment antara perlakuan satu investor dengan investor lain di BP Batam. Kalau ke yang lain boleh Pak Nusron punya pandangan atau apa silakan. Tapi kalau kami dari Kementerian Investasi khususnya saya, kalau ada itu Pak Nusron dapatkan, kasih tahu saya yang main-main. Dan kalau itu betul kepada saya akan mundur dari menteri. Kita ini kan udah biasa sepatu miring Pak Nusron. Kita udah lama miskin, nggak mungkin di saat kita sudah begini masih juga main-main. Insya Allah lah kita sama-sama istiqomah untuk menjalankan kebaikan yang terbaik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat bangsa dan negara. Politisi Partai Golkar itu berkali-kali mengungkapkan itu saat raker yang membahas soal rencana investasi di Pulau Rempang yang masih menuai pro dan kontra itu. Termasuk saat pimpinan rapat Komisi 6 DPR RI membacakan draft kesimpulan raker terkait rencana investasi di Pulau Rempang. Nusron Wahid menyoroti prinsip equal treatment setelah mendapatkan informasi jika ada perusahaan yang hendak berinvestasi di Batam cenderung dipersulit perizinannya. Ia menyebutkan jika izin perusahaan itu lebih dulu dibandingkan perusahaan yang hendak masuk ke kawasan Rempang untuk Rempang Eco City. Perusahaan ini sudah mengajukan izin tapi yang di Rempang kesannya didahulukan sehingga muncul persepsi masyarakat karena perusahaan di sana Amerika Serikat yang di Rempang Cina sehingga lebih cepat, ujarnya. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang terusik mendengar itu kemudian meminta penjelasan kepada Nusron Wahid. Menurutnya, apa yang disampaikan Nusron Wahid itu mengusik batin dan kepentingannya. Sebentar, coba kasih tahu perusahaan mana, ujarnya. Nusron kembali menegaskan jika itu terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepri. Mendengar hal itu, raut muka Bahlil Lahadalia yang semula serius seketika berubah. Bahlil kemudian menjelaskan jika BP Batam memiliki undang-undang khusus dalam hal pengelolaan lahan di Batam. Menteri Investasi itu pun kemudian menawarkan agar investor itu bertemu dengannya. Suruh investornya ketemu saya, tegasnya.
Raker Komisi 6 DPR RI itu pun berakhir pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Menurut Bahlil, pengembangan investasi di Rempang merupakan upaya pemerintah dalam menggagalkan hilirisasi. Pemerintah menilai perlu memperluas cakupan hilirisasi setelah sukses dengan nikel melalui hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Batak. Pasir kuarsa atau pasir silika merupakan bahan baku kaca dan solar panel yang saat ini menjadi salah satu pilihan sumber energi terbarukan. Bahlil menilai investor asal Cina tersebut, yakni Xinyi Group, merupakan mitra strategis untuk mendukung pengembangan hilirisasi pasir kuarsa, sehingga setelah mengunjungi pabriknya di Cina, Bahlil pun meminta mereka untuk bisa berinvestasi di tanah air. Sekali lagi saya clearkan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan-perusahaan mana yang akan berinvestasi, ujarnya. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan Rempang Eco City masuk dalam daftar proyek strategis nasional untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya, yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023. Menurut dia, penetapan PSN diberikan setelah ada proyek tertentu yang akan dikembangkan. Dia mencontohkan proyek pengembangan industri pupuk di Fak-Fak, Papua Barat, yang baru bisa disematkan setelah ada investor utamanya, yakni PT Pupuk Kaltim. Jadi barangnya ada dulu, baru perencanaannya kita dorong, ujarnya. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengaku siap untuk mundur dari kursi menteri bila terbukti bermain dengan uang dalam proyek investasi Pulau Rempang. Hal ini dikatakan Bahlil untuk menjawab permintaan klarifikasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Nusron Wahid. Coba tunjukkan kepada saya siapa pengusaha yang bisa main-main ke saya. Kalau itu ada, saya berhenti hari ini. Kalau ada pengusaha yang biasa atur saya untuk main-main dalam konteks urusan uang, katakanlah, tolong tunjukkan kepada saya akan berhenti di ruangan ini, kata Bahlil dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta Pusat 2 Oktober. Bahlil menyatakan bahwa proyek ini Pulau Rempang tidak dikhususkan dibanding investor dari negara lain seperti rumor yang telah berkembang, sebab timnya sudah melakukan pertemuan dengan investor China di proyek Rempang Eco City selama berbulan-bulan lamanya. Tim kemudian merekomendasikan kepada Bahlil untuk memeriksa langsung perusahaan China tersebut. Atas rekomendasi itu, Bahlil datang ke China. Ia mengungkapkan bahwa proyek di Rempang merupakan hilirisasi tahap kedua setelah nikel untuk pasir kuarsa dan pasir silika. Setelah saya ke sana, ketemulah sama investor dan saya ketemu langsung perusahaannya. Saya lihat pabriknya dan saya yang meminta mereka untuk datang. Sekali lagi saya clearkan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan. Itu insya Allah lah. Pak Nusron sangat kenal saya, kata Bahlil. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan lahan seluas 10.280 hektar dari luas 17.500 hektar adalah kawasan hutan lindung. Kemudian sebanyak 7.572 sisanya adalah hutan produksi konservasi yang digunakan PT MEG untuk berinvestasi. Untuk tahap awal, pengembangan dilakukan pada lahan seluas 2.300 hektar dari 7.572 hektar tersebut. Oleh karena itu, Bahlil mengaku tidak main-main atas proyek besar tersebut. Kalau kami dari Menteri Investasi, khususnya saya, kalau ada Pak Nusron dapatkan, kasih tahu saya yang main-main. Dan kalau itu betul kepada saya akan mundur dari menteri. Kita orang lama miskin, nggak mungkin di saat sudah begini masih saja main-main. Insya Allah kita sama-sama istiqomah untuk menjalankan kebaikan yang terbaik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan negara, ujarnya lagi.